Saya mau menyampaikan sama kalian, itulah upaya yang dilakukan oleh si saudara M, ya kan? Dalam apa? Menggoreng perkara ini. Jujur ya, aku coba berusaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, tapi balik lagi kan semuanya itu sudah ditentukan ya takdir. Oh, ambisinya kata nih, Besti, selalu ada aja gebrakan nih di antara dua kubu yang hingga kini masih berkonflik. Kalau sebelumnya kubu Mawa menggebrak dengan diduga menghadirkan saksi Y yang menduga meragukan kebenaran adanya pernikahan siri antara Insan dan Inara pada tanggal 7, kini giliran kubu Inara melalui kuasa hukumnya memberikan ultimatum keras padahal saksi Y dan juga Mawa, di mana menurutnya dalam kasus Inara banyak yang pansos. Bukan itu aja, secara terang-terangan ia pun meminta untuk saksi Y berhati-hati saat berstatement karena jika tak terbukti akan dimintai pertanggungjawabannya. Diduga panas kubu Inara bahkan dalam wawancaranya bersama awak media baru-baru ini sampai meminta agar Insan memilih Inara aja cena, bukan tanpa alasan. Diduga menurutnya hal tersebut lantaran Mawa diduga telah sengaja menggoreng berita kasusnya sendiri, hingga ia pun menyebut akan terus berupaya juga agar laporan Inara terkait dugaan illegal akses segera didapatkan tersangkanya. Cuman yang mau saya sampaikan kepada Y ya, gak usah pansos lah udah, ya kan? Gara-gara ini kok banyak kali yang kira-kira pansos gitu loh, ya kan? Yang gak kenal bilang kenal, nanti yang kenal bilang sayang, kan bingung kita ya. Jadi ini udah hal-hal yang menurut saya sudah dipergunakan ya. Ini semua orang mau nimbrung gitu dalam perkara kaitan nama Inara Rusli. Jadi saya minta saudara Y ya, jangan sembarangan ngomong, itu yang pertama ya. Apa yang kamu ngomong itu akan kami catat gitu ya, akan kami catat, akan kami lihat apakah perbuatanmu itu melanggar hukum atau tidak. Kalau menurut kami nanti perbuatanmu itu melanggar hukum, maka saya akan upayakan proses hukum terhadap apa yang disampaikan oleh Y. Karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Y itu adalah informasi-informasi yang menurut saya mengada-ngada, bukan merupakan informasi yang akurat gitu. Nah, jadi saya minta kepada saudara Y, tolong kamu jaga dulu sikap kamu, karena ini adalah perkara antara saudara M dengan klien saya Inara Rusli. Tapi perlu saya sampaikan, dengan adanya upaya saudara M dengan membawa namanya Y itu datang, itu saya sudah jelas bahwa saudara M berusaha memainkan perkara ini untuk menaikkan popularitas dia. Jadi gak apa-apa, saya dalam hal ini saya mendorong terus kepada Kabareskrim, khususnya Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, agar segera menetapkan tersangka terhadap laporan yang kami ajukan, yaitu laporan illegal akses. Saya mau menyampaikan sama kalian, itulah upaya yang dilakukan oleh si saudara M, ya kan? Dalam apa? Menggoreng perkara ini, ya kan? Sebenarnya kan dia kan sudah menyerahkan kepada Polda Metro Jaya, ya kan? Menyerahkan kepada penyidik, ya kan? Bahwa dia menganggap bahwa ada peristiwa pidana yang dia laporkan, dia serahkan kepada penyidik. Harusnya dia percayakan upaya penyidik untuk memproses perkara ini. Jadi tidak juga kemudian membocorkan adanya peristiwa, adanya saksi kunci lah katanya, ya kan? Ada dan lain-lain hal yang nantinya menurut saya itu masih menjadi rahasia penyidikan. Insan kau tinggalkan, gak ada guna ini ya. Kau pertahankan juga gak ada guna, karena 7 tahun bersamamu, mungkin waktu susah bersamamu, sekarang udah dia bisa mandiri, dia injak kepalamu. Udah biarin aja lah, biarin aja. Lebih baik kamu bersama dengan klien saya, yaitu Inara Rusli. Udah jelas itu, lebih baik sama klien saya ya. Klien saya 1000 kali lebih bagus dari saudara M. 1000 kali lebih bagus, Cena Besti. Tapi ya nggak apa-apa, tiap orang kan berhak menilai. Ya udah, tapi seperti diketahui, Mawa yang belum lama ini kembali mendatangi kepolisian untuk memberikan keterangan atas laporan yang telah ia layangkan pada Inara dan juga Insan, justru menegaskan kalau selepas Lebaran bakal mengurus perceraiannya dengan Insan. Bahkan diduga selain terkait laporan hukum yang ia layangkan pada Insan dan Inara, selebihnya ia tak mau mengetahui kehidupan Insan dan juga Inara. Nah, kalau Insan bakal digugat cerai oleh Mawa, lalu bagaimana ya hubungan kelanjutan Inara dan juga Insan sekarang? Dan bagaimana juga reaksi Insan yang ternyata akan digugat cerai Mawa selepas Lebaran? Benarkah Insan justru akan menyiapkan cara agar tetap bisa mempertahankan Mawa sebagai istri sahnya?
ya kita coba jalanin. Aku yang penting aku bakal tetap ikhtiar. Ya, balik lagi ke mau seperti apa, ya istri sah seperti apa. Tapi kalau dari akunya aku bakal tetap ikhtiar sih. Balik lagi ke hal yang paling basic dan utama menurut aku, yang paling diutamakan, yang menjadi prioritas adalah bagaimana caranya diri aku menjadi lebih baik. Jadi diri aku yang harus lebih banyak introspeksi dan nunjukin bahwasanya memang aku berubah lah, nggak seperti apa yang dikira. Ya kita lihat aja nanti, karena kan manusia itu kan hatinya bisa dibolak-balikan kan. Hari ini pikiran dan perasaan belum tentu sama dengan besok gitu. Jadi ya kita berdoa aja yang terbaik. Dan jujur ya, aku coba berusaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, tapi balik lagi kan semuanya itu sudah ditentukan ya takdir. Dan aku coba lebih banyak ikhlas. Jadi ya biar nggak stres sendiri juga sih. Sementara itu, Besti Y yang diduga kini ada di kubu Mawa dan telah buka suara terkait dugaan keraguan adanya pernikahan antara Insan dan Inara. Dalam unggahan story Instagramnya terlihat dugaan menerima ancaman akan dilaporkan, hingga membuatnya pun seraya mewarning tentang ancaman kekerasan dan Undang-Undang ITE kepada terduga orang yang mengancamnya tersebut. Lalu bagaimana ya tanggapan kubu Inara atas reaksi yang diberikan oleh Y? Bang, aku buatkan LP untukmu ya kawan. Perkara muncungmu yang sok tahu buat makin memperkeruh rumah tanggaku. Ancaman kekerasan diatur KUHP pasal 336, 368 dan UU ITE pasal UU-1/2024 dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun dalam kurung pemerasan atau 4 tahun dalam kurung ITE. Tindakan ini mencakup ancaman fisik, psikis, pemerasan, dan perlindungan digital yang menimbulkan ketakutan atau kerugian. Dia sendiri merasa nggak terima gitu bang, sampai menuliskan pasal-pasal di situ. Ya, lapor aja suruh ya. Dia pikir gampang kali membuat laporan. Laporan sih bisa kita buat, ya kan? Ribuan laporan kita bisa buat. Tapi yang ditindaklanjuti, ingat, hanya laporan yang benar-benar ada muatan unsur pidana. Ingat, semua orang boleh melapor. Tetapi polisi hanya menindaklanjuti yang namanya laporan yang bermuatan unsur pidana. Benar-benar ada unsur pidananya baru ditindaklanjuti. Kalau melapor kemudian tidak ada unsur pidananya, tidak akan ditindaklanjuti. Itu saya pastikan. Ya, gebrakan Mawa dengan kemunculannya bersama Y yang diduga meragukan adanya pernikahan siri antara Inara dan Insan kini memang tengah ramai tersorot, Besti. Namun meski begitu, Mawa yang tak mau berikan komentar dan lebih memilih untuk fokus pada diri dan anaknya ini merasa tak perlu takut selagi ada di jalan yang benar. Terlebih ia pun merasa tidak memberikan statement, namun bersyukur lantaran Y mau memberikan keterangannya sesuai bukti yang ada. Sementara itu di sisi lain, ramainya tentang keterangan Y diduga membuat Inara semakin banyak menerima hujatan lantaran keterangan dari Y bertolak belakang dengan kubunya yang pernah menyatakan telah menikah siri dengan Insan. Nah, melihat hal tersebut, Mercy yang merupakan ibu dari Inara ini pun memberikan reaksinya, Besti. Aku no komen ya, namanya setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan untuk anak aku juga. Jadi kalau perihal itu aku juga nggak lihat, cuman banyak yang ngirim, tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana. Ya udah kan, orang bebas ya berkomentar apapun. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkoar-koar gimana. Kayak aku kemarin datang ke pagi-pagi Ambiar, aku juga nggak mau membuka statement apapun. Jadi kayak cuman menemanin pihak dari temennya yang mau memberikan keterangan sesuai dengan bukti yang ada. Jadi tapi cuman itu aja. Kamu sendiri udah kenal sama pihak yang Yudi sendiri? Oh itu baru kenal. Oh, Karena baru dia kenal. alhamdulillah aku hargain, aku apresiasi niat baiknya dia untuk menyampaikan sedikit kejujuran lah yang memang dia tahu perihal ini. Jadi aku hargain, aku apresiasi, dan alhamdulillah dia mau untuk berbicara, untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada. Bu Mercy,
mendampingi sang anak walaupun banyak dihujat oleh masyarakat seperti apa? Gimana pun anak didampingin ya, semua juga jadi ibu ya. Ya Besti, ini tuh makin pelik atau justru makin menemui titik terang ya? Secara prosesnya ternyata masih bergulir. Apalagi keduanya juga sama-sama melayangkan laporan. Duh, semoga bisa segera diselesaikan aja ya Besti. Dan jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.